Anime time lagi. Oke guys, kembali lagi di pembahasan alur cerita anime level 2 Karachit Data Motoyusa Kouho no Matari Isekai Life. Anime ini rilis tahun 2024 yang bergenre fantasi isekai romance. Nah, anime ini menceritakan seorang pedagang yang baik hati yang dipanggil ke dunia lain. Tapi pada saat ia datang ke dunia lain, raja yang ada di dunia itu membuangnya karena status sihirnya sangat rendah. Oke, nggak usah mulut-mulut lagi. Seperti kemarin, sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Nah, anime diawali dengan memperlihatkan sebuah kota bernama The Royal Capital Paluma. Di kota ini banyak pedagang yang akan bersiap mengirimkan dagangannya kepada si pembeli. Serta ada seorang pebisnis bernama Banasa. Dia mempunyai pekerja yang membantunya untuk mengirim barang yang akan dia jual. Nah, sosok yang membantu Banaja tadi itu disebut dengan siluman. Namun, ada segelintir orang yang tidak suka dengan si Banasa. Karena ia bekerja sama dengan si siluman itu. Bahkan di sini Banasa memberikan upah kepada para siluman tersebut. Namun pada dasarnya warga sekitar enggan meminta bantuan kepada para siluman karena adanya perbedaan di sana. Makanya mereka merasa kesal ketika si Banasa ini dekat bahkan memberikan upah kepadanya. Awalnya mereka menolak karena biasanya mereka tidak dikasih upah. Namun Banasa tidak membeda-bedakan. Alhasil mereka pun senang setelah mendapatkan upah buat nongkrong di warkop. Tak lama datang seseorang cewek bernama Queen. Dia terkesan dengan kebijakan si Banasa yang menyamakan semua orang yang ada di sana. Katanya sih tidak banyak orang seperti si Banasa ini bisa menyamaratakan semuanya. Namun ketika Queen lagi ngoceh, seketika itu seluruh tubuh Banasa menyala dan tiba-tiba saja dia menghilang entah kemana. Dan ini membuat Queen menjadi bingung. Namun ternyata si Banasa dipanggil ke sebuah tempat. Dia seketika itu muncul dengan posisi dikelilingi oleh banyak orang. Nah, kata orang di sana Banasa dipanggil untuk menjadi seorang pahlawan. Mendengar akan hal itu, Banasa tidak percaya karena dia tahu kalau dirinya cuma seorang pedagang kecil yang disuruh untuk menjadi pahlawan di dunia lain. Tapi orang-orang di kerajaan ini tidak menghiraukan itu karena mereka tidak memperdulikan latar belakang orang yang dipanggil ke dunianya. Dan yang penting Banasa sudah terpilih. Nah, biasanya kalau orang yang dipanggil itu benar pahlawan, orang itu bakalan diberikan sebuah kekuatan yang besar. Pertama-tama, Banasa disuruh untuk menempelkan tangannya di bola. Kegunaan bola itu untuk mengetahui statusnya seperti apa. Lalu di sini Banasa cuma bisa menuruti apa kata mereka. Ketika Banasa memegang bola itu, terlihat keluar status level dan kemampuannya seperti orang biasa-biasa saja pada umumnya. Tidak ada yang spesial dari si Banasa. Jadi ini lantas membuat para pemanggilnya merasa kecewa karena mereka gagal dalam pemanggilan pahlawan. Nah, sebenarnya si Banasa pengen langsung dipulangkan ke dunianya. Namun semuanya tidak ada yang mau mendengarkan perkataan Banasa. Kemudian di sisi Banasa terdapat pahlawan lain yang mereka panggil. Kali ini mereka berhasil. Terlihat levelnya sudah mentok seperti seharusnya. Lantas yang lain auto memuja-muja si pahlawan tersebut dan mengabaikan si Banasa begitu saja. Sampai-sampai dia langsung diangkat jadi pahlawan untuk melindungi kerajaan tersebut. Sementara si Banasa sebaliknya, dia kelihatan murung dan tidak bersemangat. Dia benar-benar terseret ke dunia lain. Dia masih berkeinginan buat pulang lagi ke kampung halamannya. Pada saat dia bicara tadi, Banasa diabaikan. Dia pun berpikiran mungkin nanti si Banasa bakalan menanyakan lagi bagaimana caranya biar dia bisa pulang. Namun jalan tersebut tidaklah mulus seperti apa yang dia bayangkan.
Nah, keesokan harinya, tiba-tiba saja si Banasa dibawa menggunakan kereta kencana. Dia akan dibawa ke sebuah tempat. Sebelumnya si Banasa sudah menanyakan bagaimana dia biar bisa pulang. Namun mereka bilang, Banasa sudah tidak bisa pulang lagi karena gerbang untuk menuju ke tempatnya sudah tertutup. Maka dari itu, demi menghilangkan jejak kalau kerajaan itu pernah memanggil pahlawan yang gagal, raja tersebut mengirim si Banasa jauh dari kerajaan, yaitu ke sebelah utara, tepatnya di hutan De La Pesa. Dia akan tinggal di sana. Karena yang mengantar Banasa itu bukan manusia, si Banasa mencoba mengobrol biar dia nggak gabut. Banasa menanyakan apakah di tempat ini siluman dipekerjakan. Tampaknya siluman ini awalnya tidak mau menjawab. Namun, ia mencoba memberitahukannya kalau di sini mereka tidak membeda-bedakan. Mereka bekerja tetap dibayar sama raja. Hal yang dikatakan siluman ini berbanding terbalik dengan dunia tempat tinggal si Banasa. Nah, setelah itu perjalanan Banasa memerlukan waktu sampai 20 hari untuk sampai di hutan De La Pesa. Ketika sampai di sana, si Banasa cuma dikasih kantong magis yang isinya uang, makanan, dan juga senjata. Siluman ini baru memberitahu kalau hutan ini didiami oleh pasukan Raja Iblis. Dia menyuruh si Banasa untuk secepatnya pergi dari tempat ini. Ketika si siluman itu pergi, Banasa bingung mau pergi kemana. Namun dengan adanya kantong magis yang simple, dia disediakan beberapa item sama si raja. Salah satunya adalah pedang. Itu pun pas dikeluarkan, pedangnya sudah tumpul. Tak lama kemudian ada slime yang berkeliaran di dekatnya. Dia mengira kalau slime itu tidak berbahaya, tapi nggak taunya mereka menyerang si Banasa. Untungnya serangan itu masih bisa ditangkis Banasa. Dengan mengalahkan beberapa slime, si Banasa naik level jadi level 2. Pedang yang dikatakan tadi tumpul sekarang sudah hancur, serta Banasa tidak mengerti kenapa dia bisa diserang. Nah, kebetulan ada notifikasi masuk kalau dia bisa menggunakan asisten untuk diberikan saran kepadanya. Si Banasa lalu mengaktifkan notifikasi itu biar ia nggak bete. Lalu asistennya itu memberitahukan kalau di kantong magisnya terdapat aura jahat yang menempel. Makanya slime tadi menyerangnya. Banasa lalu menuruti perintah asistennya untuk menghilangkan aura jahat di kantong magisnya. Setelah aura itu hilang, asistennya lalu memberitahukan tutorial jika dia ingin mengeluarkan sesuatu. Tak lama kemudian pas dia mau masuk ke area hutan, notifikasi peringatan muncul dari asistennya kalau di depan sangat berbahaya karena aura kejahatannya sangat kuat. Asistennya lalu menyarankan untuk menghilangkan aura jahat di hutan tersebut. Namun sepertiga kekuatannya bakalan terkuras. Karena Banasa tidak mengerti dan tidak tahu sampai sejauh mana kekuatannya, jadi ia setuju-setuju saja akan perihal tersebut. Dan tiba-tiba saja muncul cahaya. Ini seperti rapalan sihir yang menutupi hutan tersebut. Lalu aura jahat tadi pun sudah dinetralisir sama si Banasa. Nah, seketika itu Banasa bingung dengan level dia yang naik secara drastis dan tidak masuk akal. Sementara di sisi lain, anak raja itu merasa kalau tindakan bapaknya itu keterlaluan karena sudah mengirim si Banasa ke hutan De La Pesa. Soalnya di sana adalah markas Raja Iblis dan juga harusnya dia tidak dikirim ke sana. Namun karena rajalah yang salah memilihnya menjadi seorang pahlawan, raja itu pun tidak peduli sama sekali akan perbuatannya. Tak lama kemudian datang seorang yang mengatakan kepada raja kalau ada seseorang yang menggunakan sihir tertinggi yang dinamakan sihir penyucian. Si raja merasa kalau itu sihir tingkat tinggi yang pahlawan mereka punya. Namun kata orang itu arahnya bukan dari selatan tempat pahlawan itu berada, melainkan dari utara, tepatnya di hutan De La Pesa. Lantas mereka berdua auto kaget mendengar pernyataan orang tersebut. Kemudian si Banasa yang habis menyucikan hutan itu, dia merasa bingung. Habis ini dia mesti bagaimana lagi karena levelnya sudah naik terus-menerus. Mungkin notifikasinya ini mengganggunya nanti, jadi dia menyembunyikan levelnya. Dan juga yang dia kira energi sihirnya bakalan habis setelah menggunakan sihir tadi, ternyata malah bertambah lagi. Dikala dia lagi bingung, si asistennya itu memberikan saran untuk Banasa karena dia kagak bakalan diterima kalau kembali ke kota. Alhasil asistennya itu menyarankan Banasa menyamar saja.
Itu ide yang sangat bagus dan Banasa langsung mencobanya. Awalnya yang ia pilih adalah bentuk perempuan, tetapi karena bentuk perempuannya itu terlihat menonjol, ia lalu menggantinya ke wujud laki-laki. Karena wujudnya nanti berkaitan dengan masa depannya di dunia ini. Nah, setelah mengganti penampilannya, asisten Banasa lalu menyarankan untuk menggunakan sihir teleportasi. Banasa auto langsung memakainya dan mengirimnya ke kota. Tak lama kemudian, Banasa langsung sampai ke kota. Ini sangat praktis karena tidak menunggu selama 20 hari dulu. Dia merasa kalau ini cuma sihir tingkat ecek-ecek. Namun dia teringat, siapa tahu sihir ini bisa dipakai untuk mengirimnya pulang ke kampung halamannya. Namun ketika Banasa mencoba menteleport dirinya ke dunia asalnya, ternyata kagak bisa sama sekali. Kemudian karena dia butuh uang untuk biaya hidupnya, Banasa mencari tempat atau serikat yang bisa memberinya pekerjaan. Dia datang ke sebuah pasar sambil mencari tempat itu. Lalu asistennya tersebut memberitahu lokasi tempat tersebut. Nah, setelah sampai ke tempat serikat petualang, si Banasa dikasih tahu pengertian kalau di sini terdapat beberapa level. Makin levelnya tinggi, pendapatannya semakin besar. Mereka juga menawarkan banyak sekali keuntungan kalau si Banasa ini bergabung menjadi petualang. Tanpa basa-basi, dia langsung mendaftarkan diri dan masuk ke level E, alias paling rendah. Karena tidak mau diketahui orang, jadi namanya diganti menjadi Velio. Sesudah mendaftarkan dirinya, si Banasa melihat-lihat dulu misi yang mudah untuknya. Namun di tengah dia lagi mencari misi, ada bocah yang meminta bantuan kepada para petualang lain untuk mengantarnya ke hutan De La Pesa. Mereka sudah tahu kalau hutan De La Pesa itu berbahaya. Mereka enggan menolong bocah tersebut. Walaupun bersikeras, tidak ada satupun orang yang mau menerima misi itu. Nah, seketika itu Banasa lalu menghampiri bocah itu dan bilang kalau dia bersedia membawanya ke sana. Walaupun dibayar kecil, tapi dia ikhlas menolongnya. Soalnya Banasa pernah ke sana dan dia juga bisa menggunakan teleportasi. Lantas yang mendengar kalau si Banasa mempunyai kekuatan sihir teleportasi, semua petualang yang ada di sana tidak ada yang percaya kepadanya. Soalnya yang mereka tahu, Banasa itu levelnya masih level E. Jadi terjadilah kesalahpahaman yang dimana si Banasa dibilang tukang ngibul bisa sihir teleportasi. Dia disangka penjahat sama kesatria kastil tersebut. Banasa tidak berpikir kalau bakalan kayak begini. Dia hanya mengetahui kalau kekuatan sihir teleportasi itu sihir terendah. Karena tidak mau ribut, si Banasa bakalan menunjukkan kalau dia beneran bisa menggunakan teleportasi. Di tempat yang sepi, dia kagak dilihat orang. Mereka pun pergi ke De La Pesa menggunakan teleport. Sesampainya di sana, nampak semua pada kagak percaya. Ternyata emang si Banasa ini bisa memakainya. Penyihir yang ada di sana pun penasaran bagaimana caranya dia menggunakannya dan menyebut kalau Banasa ini penyihir tingkat tinggi. Banasa cuma bisa merendah karena ia belum terlalu mengerti akan kekuatannya ini. Seketika itu para kesatria lalu meminta maaf kepada si Banasa karena sudah menuduhnya orang jahat. Terus si bocah tadi merasa aneh terhadap hutan De La Pesa yang dikenal dengan markas iblis. Dia tidak merasakan aura jahat di sekitar itu. Si Banasa yang mau memberikan alasannya kalau dialah yang menyucikan tempat itu, tiba-tiba ada asistennya memberitahu kalau si Banasa tidak boleh membocorkannya di depan Raja Iblis. Bertepatan dengan para kesatria tadi yang mengetahui kalau bocah ini sebenarnya orang jahat, beberapa waktu yang lalu kesatria itu mendapatkan laporan kalau ada seorang bocah yang sering meminta bantuan untuk mengantarnya ke hutan De La Pesa. Si Banasa mungkin tidak mengerti maksudnya ini. Ternyata dugaan para kesatria itu benar kalau cewek tersebut bukanlah cewek biasa. Ketika itu dia berubah menjadi serigala bertaring tajam yang katanya dia jenderal daripada Raja Iblis. Nah, seketika itu semuanya tidak percaya. Ditambah dia mengeluarkan aura jahat yang membuat yang lainnya pada lemah dan tidak berdaya. Dia melakukan penyamarannya demi untuk mencari informasi dan juga makanan. Karena ras serigala bertaring tajam ini tidak akan membiarkan mangsanya kabur, ia langsung saja melancarkan serangannya. Namun untung saja si Banasa dengan cepat membantunya.
Karena pertarungan ini tidak bisa dihindari lagi, Banasa lalu memindahkan orang-orang yang menjadi beban ini kembali ke kastil. Sedangkan dia sendiri yang akan melawannya. Dia akan mencari informasi dari monster serigala ini. Seketika itu, Banasa lalu bersiap mengeluarkan banyak kekuatan sihir untuk melawannya. Namun ketika Banasa mengeluarkan banyak sihir, dia mulai dengan menghindari serangan iblis tersebut dengan sihir teleportasi. Tapi ternyata iblis ini masih bisa menyerangnya. Untung saja si Banasa keburu menggunakan sihir tanah untuk menahannya, lalu menyerangnya lagi menggunakan sihir angin. Namun hal tersebut tidak membuat si iblis gentar begitu saja. Dia berpindah tempat ke belakang. Lalu si Banasa dengan cepat menggunakan skill gravitasinya. Akan hal ini membuat iblis tersebut kagak bisa bergerak. Banasa tidak bisa menggunakan sihir lain lagi. Terus asistennya tersebut menyarankan untuk melakukan penaklukan saja. Tetapi si Banasa yang mengingat di dunianya merasa kagak mau kalau iblis itu diperbudak olehnya. Si monster sudah berkali-kali mau mengeluarkan sihir, tapi sihirnya dipatahkan terus oleh Banasa. Sampai si Banasa ditawarkan untuk skill penaklukannya sebanyak 3 kali, tapi tetap saja Banasa tetap teguh sama keputusannya kalau dia tidak akan melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian, karena rapalan mantranya dipatahkan terus, akhirnya dia menyerah. Karena sihirnya sudah tidak mempan lagi, dia sudah pasrah. Sebenarnya mau dibuat bagaimanapun sama si Banasa, iblis ini akan tetap menerimanya. Tapi Banasa sendiri tidak punya niat untuk menghabisinya. Walaupun ada perbedaan antara iblis dan manusia, tetap saja si Banasa tidak mau membeda-bedakan. Dan akhirnya iblis itu mulai paham kalau manusia tidak selemah itu. Banasa yang orangnya tidak tegaan tidak akan melakukan apapun kepadanya. Apalagi monster itu sudah menyerah. Dari situ si monster merasa tersentuh hatinya dan dia menunjukkan wujud aslinya yang membuat si Banasa langsung kaget melihat penampilannya seperti itu. Ketika itu Banasa langsung menutupi tubuhnya dengan mantelnya. Dia cuma meminta kepada si monster bernama Fenris itu untuk tidak melawan manusia lagi. Pas si Banasa mau mengambil baju di kantong magisnya, si Fenris malah tertidur. Wajar dia tertidur karena energi sihirnya sudah habis. Nah, setelah malam harinya, ketika si Fenris belum bangun, Banasa melihat skillnya yang banyak sekali. Pantas saja sebelumnya orang-orang tidak percaya dengannya kalau dia mempunyai kekuatan teleportasi. Tak lama kemudian si Fenris terbangun. Dia sudah merasa kalah dan tidak bisa mengalahkan si Banasa dan juga tidak akan meremehkan manusia lagi. Seketika itu Fenris memakai baju yang sudah disiapkan si Banasa. Lalu dia pun keluar menghampiri si Banasa. Di sana dia mempunyai permintaan kepada si Banasa karena bangsa Lupin sepertinya nurut kepada orang yang lebih kuat. Maka dari itu si Fenris bersedia untuk menjadi bawahannya dan dia akan berjanji untuk melindungi si Banasa dan juga dia tidak akan mengganggu manusia lagi. Namun ternyata si Banasa tidak terbiasa dengan hal itu. Dia tidak mau mempunyai bawahan seperti itu. Tapi karena si Fenris terus-menerus memaksanya agar dia tetap bersama si Banasa, akhirnya si Banasa pun secara terpaksa mengizinkannya untuk mendampinginya. Lantas saja ini membuat Fenris senang. Banasa lalu menceritakan perihalnya kepada Fenris. Kalau bahwa saja dia itu bukan warga asli di dunia ini. Dia dikirim ke sini untuk menjadi kandidat pahlawan. Namun sayangnya dia tidak memiliki skill yang membuat si Banasa dibuang. Jadi dia tidak bisa ke kota ataupun pulang ke dunia asalnya. Dan juga sekarang dia sedang menyamar. Banasa lalu memperlihatkan wajah aslinya kepada Fenris. Dan sampai saat ini Banasa tidak mempunyai tujuan di dunia ini. Menurut Banasa, si Fenris tidak harus ikut dengannya karena bakalan membosankan. Tapi Fenris tetap akan mengikuti si Banasa kemanapun dia pergi. Sementara itu di sisi lain, pahlawan yang terpilih baru saja pulang dari tugasnya untuk melawan para monster bersama kesatria. Dia mengeluh karena banyak kesatria yang tumbang gara-gara semuanya lemah.
Jadi pahlawan ini menyarankan kepada sang raja untuk memperkuat kesatria mereka lagi. Serta pahlawan ini merasa berhasil sudah membawa beberapa kesatria pulang ke kerajaan. Sang raja seketika itu curiga. Ia lalu menanyakan kepada penjaganya. Ternyata pahlawan ini tidak menunjukkan seperti layaknya pahlawan ketika ia bertarung. Dia justru diam di paling belakang dan juga kabur ketika yang lainnya sedang bertarung. Pahlawan itu frustasi. Dia sadar kalau dirinya belum cukup kuat melawan musuhnya. Bahkan dia yang sudah latihan sebulan tidak membuahkan hasil. Walaupun levelnya sudah mencapai 99 semua, tapi dia kagak punya skill sama sekali. Tak lama ada pelayannya datang, yang dari tadi menunggu si pahlawan itu. Dia langsung mengajaknya untuk menikmati bonus yang raja berikan kepadanya. Keesokan harinya si Banasa kembali ke perkotaan. Karena si Banasa butuh yang namanya uang, dia akan pergi ke Serikat Petualang untuk menerima misi agar mendapat uang. Nah, pada saat ia berjalan, tak lama kemudian seorang pedagang menawari Fenris sayuran segar dengan menyebutnya nyonya. Pedagang itu mengira kalau kedua orang itu sudah menikah. Nah, dari sinilah Banasa mempunyai ide kalau mereka pura-pura saja menjadi suami istri, biar orang-orang tidak mencurigainya nanti. Akan hal ini membuat Fenris senang, walaupun itu hanya pura-pura. Setelah itu, mereka berdua pun masuk ke Serikat Petualang untuk mendaftarkan Fenris biar menjadi petualang. Mereka akan memulai dengan level E. Terlebih dahulu, ini mengingatkan dengan suku si Fenris, yang dimana di sananya ada yang namanya kebiasaan kalau lagi menikah. Mereka akan memakan tulang hasil buruan suami istri tersebut. Banasa lalu berpikir, jangan sampai dia juga seperti itu. Pada saat mendaftarkan dirinya menjadi petualang, si Fenris hampir saja membongkar identitasnya. Alhasil, untung saja si Banasa memotong pembicaranya dan mengganti namanya menjadi Riz. Terus si Fenris meminta maaf karena sudah hampir keceplosan memberitahu identitas aslinya. Sekarang dia sudah terbiasa menjalani hidup seperti manusia yang lain. Tak lama kemudian ada misi dadakan. Ada banyak psikobir yang mendekati istana, tepatnya di sebelah utara. Karena misi ini dadakan, jadi level apa saja bisa mengambil misi tersebut. Dan bayarannya bakalan dikali 10 kali lipat. Lantas ini jadi misi yang menarik. Namun Banasa tidak akan mengambil misi itu karena mungkin takut atau mungkin dia takut ketahuan. Alhasil di sana Fenris mempertanyakan hal itu kenapa Banasa tidak mau. Padahal mungkin dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Karena si Banasa tidak mau mengambil misi itu, Fenris sendiri yang akan mengambilnya demi untuk menunjukkan kemampuannya kepada si Banasa. Setelah itu mereka berdua pun mengambil misi itu dan berpindah tempat ke tempat yang dimaksud. Namun ujung-ujungnya si Banasa ikut juga. Dia tidak mau meninggalkan Fenris sendirian. Di sana mereka sudah disiapkan satu rumah kosong untuk mereka tinggal. Tak lama kemudian ada suara jeritan. Mereka langsung bergegas ke sumber suara tersebut. Terlihat di sana banyak psikobir yang mengepung para kesatria kemarin. Terlihat keempat orang itu tidak bisa apa-apa sama sekali. Awalnya si Fenris tidak mau membantu. Tapi karena situasinya yang berbahaya, si Banasa pun membantu mereka menggunakan sihir petirnya. Namun ternyata ada satu beruang lagi yang tersisa. Langsung saja Fenris menghajar beruang itu. Para kesatria lalu berterima kasih karena mereka sudah ditolong 2 kali sama si Banasa. Mereka pun penasaran dengan orang yang bersama si Banasa. Banasa lalu mengatakan kalau si Fenris ini adalah rekan petualangnya. Lantas hal tersebut membuat Fenris kesal karena tidak mengakui dirinya sebagai istrinya. Berbarengan dengan psikobir yang satunya mau menyerang si Fenris, namun entah kenapa dengan tatapannya saja sudah membuat psikobir itu ketakutan. Bahkan psikobir itu memohon seperti itu biar tidak diapa-apain. Nah, seketika itu Fenris mempunyai ide untuk menjadikan psikobir ini jadi peliharaan mereka berdua. Lantas para kesatria merasa ketakutan seperti itu. Alhasil sama si Banasa dijadikan peliharaan, lalu mengubah bentuknya menjadi kelinci bertanduk. Lantas kesatria mempertanyakan kedua orang ini sebenarnya siapa. Bisa-bisanya menjadikan psikobir menjadi peliharaannya.
Lalu mereka mempunyai permintaan untuk Shibanasa. Tapi terlebih dahulu Shibanasa kembali ke rumah kosong itu. Mereka lalu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Yang pertama-tama ada Balirosa, yaitu kesatria dari Kelirot. Terus ada Blossom, kesatria yang tukang ternak. Lalu ada Baileri, dia mantan perawat kuda di sana. Dan yang terakhir adalah Benano, sihir pelindung adalah andalannya. Mereka menceritakan kronologi atas kejadian ini, yang mana seperti yang dibicarakan sebelumnya. Kalau kesatria di kerajaan tersebut masih pada lemah, salah satunya mereka yang masih disebut pemula. Bahkan mengalahkan satu psikobir saja mereka tidak bisa. Maka dari itu mereka meminta untuk diajarkan cara bertarung kepada Shibanasa. Tetapi Banasa tidak mengerti cara memakai kekuatannya. Dia merasa bingung mau mengajari mereka bagaimana. Nah, merasa risih dengan permintaan kesatria itu, sepertinya si Fenris marah. Namun di situ Shibanasa menarik perkataan yang tadi, kalau si Fenris ini teman petualangnya. Dia menggantinya menjadi istrinya. Lantas akan hal itu Fenris tidak marah lagi. Dan para kesatria ini semuanya kaget kalau Shibanasa sudah mempunyai istri. Nah, setelah statusnya diganti sama Shibanasa, tiba-tiba saja Fenris menerima permintaan para kesatria ini untuk dilatih sama Banasa. Nah, di sini Banasa pun mau nggak mau harus menerimanya. Tapi walaupun dia tidak bisa, dia akan mencobanya. Mereka turut tenang. Namun ada satu permintaan lagi, karena mereka takut buat pulang. Mereka izin untuk menginap di rumah itu. Mereka rela walaupun harus tidur di tengah rumah juga. Tidak apa-apa menurutnya. Lagian banyak kamar di rumah itu. Si Fenris juga mengizinkan mereka untuk menginap. Bagaimanapun mereka juga akan tidur berduaan nantinya. Sementara itu di sisi lain Raja Iblis mendapatkan kabar kalau dari bagian hutan De La Pesa semuanya sudah hangus dikalahkan sama satu orang, bukan oleh kesatria dari Kilorot, melainkan oleh satu orang dengan cara disucikan tepatnya. Lantas Raja Iblis tersebut ketar-ketir. Ada orang yang bisa melakukan itu sendirian. Dia langsung memerintahkan bawahannya untuk membawa orang itu atau Banasa kepadanya. Nah guys, sampai di sini dulu. Jika kepengen anime ini dilanjutin ceritanya, Mimin harap komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILTI.